Reshuffle itu kan the one and only hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden. Karena kalau ukurannya reshuffle, saya kira mestinya jabatan presiden 3 periode di stop, tidak perlu ada wacana itu, penundaan pemilu juga di stop, dan survei-survei mengungkap ada kecenderungan bahwa publik tidak setuju. Oleh karena itu, untuk ada reshuffle tentu karena ada alasan-alasan subjektivitas yang dilakukan oleh presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca konteks saat ini, memang rasa-rasanya isu reshuffle ini kan berhembus mengarah kepada apa yang dilakukan oleh Nasdem, melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan. Maju Pilpres 2024 yang akan datang. Jokowi itu tidak pernah bicara reshuffle secara terbuka. Tapi ketika Anies dideklarasikan, ini kali kedua kalinya Jokowi bicara tentang kemungkinan reshuffle. Mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung jabatan? Mungkin. Kapan, Pak? Kapan, Pak, waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Siap, terima kasih Pak Presiden. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Sebuah perjalanan perubahan. Kalau kami berulang-ulang mengatakan, bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita sudah mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024. Dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh 1-2 kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa. Untuk apa? Untuk kemajuan. Hal apa yang selama 8 tahun ini kami kan lihat Presiden di penampilan publiknya. Hal apa yang belum diketahui sama publik menurut Pak Pram? Dari sosok Pak Jokowi. Kalau beliau mau reshuffle itu nggak pernah bisa diduga. Nggak pernah bisa diduga. Jadi bahkan terhadap menteri yang mau direshuffle pun, saya nggak nyebut nama ya, nggak enak. Itu kita masih bisa satu mobil, kebetulan saya sama beliau, sama menteri yang direshuffle. Jadi tidak ada ekspresi marah. Begitu nggak ada, begitu malam mau dipanggil, disampaikan oleh beliau secara langsung. Ekspresinya waktu itu kalau saat menyampaikan? Ya kita ada, tapi ini kan kewenangan beliau. Tapi beliau tapi bisa itu menjaga, yang menjaga. Dalam hal, misalnya ketika beliau sudah memutuskan yang akan ditunggu publik lah ini, Panglima TNI. Saya sama Pak Pratik pasti sudah tahu. Tapi kita berdua tidak akan pernah bicara ke publik sama sekali. Walaupun kita berdua tahu gitu. Tadi di awal ya Pak Pram bilang ya. Kalau sekarang itu banyak tahu tapi kemudian menahan diri untuk bicara. Menahan diri untuk bicara. Itu sesuatu yang disengaja atau Pak Pram kemudian memilih langkah itu atau itu arahan Presiden? Kami memilih karena supaya tidak terjadi perdebatan di ruang publik. Karena kan nggak semua, mohon maaf dengan segala respek saya, nggak semua di istana itu tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Karena kita tahu dan nggak boleh salah. Kalau salah kan kredibilitas pemerintahan ini juga dipertanyakan. Masa tangan kiri kanannya presiden nggak tahu hal-hal yang menjadi putusan presiden, pasti dipertanyakan. Maka dengan demikian Pak Pratik sama saya dua-duanya pasti jarang bicara. Ini mungkin lebih dari 5 tahun saya nggak pernah ke studio sama sekali. Nah makanya kami spesial sekali nih hadir di obrolan malam. Kalau pemilihnya bukan teman saya juga nggak mau. Kabinet yang buruk ini lebih tinggi sehingga ada alasan Pak Jokowi untuk reshuffle itu. Nah kalau Pak Jokowi mau reshuffle nggak perlu tunggu survei. Kan dia yang memimpin kabinet setiap hari kan. Dia tahu ini menteri bego, sana menteri dulu. Ini menteri yang penjilat. Dia reshuffle aja kan. Nggak perlu sewa lembaga survei untuk memutuskan. Itu kan hak prerogatif presiden. Nah itu juga yang dianggap sebagai konyol nih. Presiden punya hak prerogatif, tapi dia tunggu pikiran lembaga survei, kan ngaco. Bukan ngaco lah, konyol lah. Ketua DPP PKS Maradani Alisera merespon sinyal Presiden Jokowi terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Menurut Maradani, wacana reshuffle itu terburu-buru dan hanya memenuhi kontroversi di publik. Ia menilai seharusnya Jokowi mengarahkan menterinya agar bekerja efektif jelang pemilu 2024, bukan melakukan reshuffle.
Maradani berpendapat para Menteri Jokowi sebaiknya menguatkan kerjasama jelang 2024. Ia memandang wacana reshuffle kabinet dalam waktu dekat perlu dipertimbangkan ulang oleh Jokowi. Sejak Nasdem secara terang-terangan mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres, isu reshuffle menyuara di lingkungan istana. Jokowi bahkan memberikan sinyal reshuffle akan dilakukan. Jokowi menyampaikan hal itu saat ditanya wartawan dalam kunjungan kerja di Bogor, Jawa Barat. Namun ia menjawabnya tak secara eksplisit. Presiden Joko Widodo kembali melempar kode perombakan Kabinet Indonesia Maju. Menteri di jajaran Nasdem disebut-sebut bakal masuk daftar reshuffle jelang tahun politik pemilu 2024. Nah, sehingga kalau hari-hari ini ada yang tidak diloloskan, mungkin juga nanti boleh jadi ada yang mau koalisi, kemudian yang mau koalisi itu diiming-imingi apa, kemudian akhirnya karena imannya rendah nggak ikut gitu ya, nggak jadi. Itu juga sudah ada ya? Ini kan kalau Pak Jokowi kan juga kalau. Enggak, di media sudah ada katanya kan. Dua partai sudah mengaku diiming-imingin kan? Di kalau media. Partainya Bang Mar, nah kita langsung nih, saya langsung ya kan? potong nih. Tapi kami sendiri yakin seyakin-yakinnya 3 partai politik yang mau berkoalisi ngusung gerakan perubahan atau perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ini itu adalah punya keimanan yang kuat dalam hal untuk menentukan masa depan pasca Jokowi. Pasca Jokowi. Sekali lagi pasca Presiden Jokowi, bukan menjatuhkan Jokowi. Karena sekarang Nasdem kan bagian dari karena Nasdem bagian dari itu. Sekarang. Pak Jokowi kita dukung sampai akhir. Gak usah baper, gak usah khawatir. Ada riak-riak, ada tuduhan-tuduhan itu biasa aja karena memang sejarahnya begitu. Udah gak usah baper. Kalau Bang Mardhani gimana? Bapak selamat sampai akhir, pemerintahannya sukses. Sekarang kita harapkan konsentrasi menjalankan program-program. Gak usah ngurusi yang kecil. Hormati pakar curiga rencana reshuffle terkait kepentingan politis Jokowi. Partai-partai politik yang hadir pada malam hari ini. Kabinet lagi. Bapak Surya Santer Paloh, kabar bahwa reshuffle kali ini menarget para politikus Nasdem di kabinet. Mardiono, pengamat politik Ujang Komarudin menduga bahwa perombakan Agus kabinet Harimurti, kali ini lebih kepada faktor Yudhoyono, politis daripada kinerja para menteri. para sekjen juga hadir di sini. Isu ini berhembus pasca Nasdem mengumumkan sosok Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Pak Sekjen di mana PSI sosoknya dianggap berseberangan dengan kebijakan Presiden Jokowi. Adapun di kabinet sendiri ada 3 pos menteri diisi oleh Nasdem, yakni Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lebih pada faktor politis. Tetapi semuanya kata sudah Ujang diborong saat semuanya oleh dikonfirmasi, dia berkeyakinan ada Ketua desakan Umum dari Golkar partai tadi. kecil atau non-parlemen pendukung Presiden Jokowi mengisi pos menteri benar, tersebut. misterius. Karena selama ini Pak perwakilan Erlangga partai Hartarto non-parlemen atau menerangkan dari kecil A tersebut sampai hanya Z, terus mengisi saya mau jabatan ngomong wakil apa menteri. lagi? Kalau Perindo dapat menteri, mestinya PBB Partai Tapi yang Bulan pertama-tama Bintang saya dan ingin PSI menyampaikan dapat menteri. ucapan Itu selamat koalisi ulang Jokowi tahun di yang non-parlemen. ke-58 Jelas kepada Meski seluruh keluarga demikian, besar Partai semuanya masih Golkar. hak prerogatif Presiden. Apapun bisa terjadi. Dan semakin bisa terlihat saat Bapak Ibu mendekati sekalian pengumuman. yang saya hormati, Terlebih jika dari Nasdem diganti. Mungkin dari Nasdem Golkar diganti. sebagai Karena Nasdem sudah partai dianggap yang tidak sudah cocok matang, oleh Jokowi. Itu mungkin saja. punya pengalaman atau mungkin malang saja melintang, tidak. Tergantung sudah kepentingan 58 politik Jokowi tahun. dalam reshuffle nanti. Ini pengalaman yang Pungkasnya, sangat panjang. dia berkeyakinan ada desakan Banyak dari partai makan kecil asam atau garam non-parlemen pendukung Presiden dalam Jokowi mengisi perpolitikan pos menteri Indonesia. tersebut. Karena selama ini, perwakilan partai non-parlemen atau kecil tersebut hanya mengisi jabatan wakil menteri. Kalau Oleh Perindo sebab dapat itu, menteri, mestinya saya PBB yakin Partai Bulan Bintang dan PSI dapat menteri. Itu koalisi Jokowi di non-parlemen. Jelas Ujang. Meski demikian, semuanya masih hak prerogatif Presiden. Apapun bisa terjadi. Dan Saya semakin bisa yakin terlihat saat mendekati pengumuman. Terlebih jika dari Nasdem diganti. Mungkin dari Nasdem diganti. Saya Karena yakin Nasdem sudah dianggap Golkar tidak cocok oleh Jokowi. Itu mungkin akan saja. dengan Atau cermat, mungkin saja tidak. Tergantung kepentingan Akan politik Jokowi dengan dalam teliti, reshuffle nanti. Pungkasnya. akan dengan Dia hati-hati, berkeyakinan ada desakan tidak dari partai kecil sembrono atau non-parlemen dalam pendukung Presiden Jokowi mendeklarasikan mengisi calon pos menteri presiden dan tersebut. wakil presiden. Karena selama ini, perwakilan partai non-parlemen atau kecil tersebut hanya mengisi jabatan wakil menteri. 2024. Kalau Perindo dapat menteri,
Mestinya PBB, Partai Meskipun Bulan tadi saya Bintang, lihat dan sudah PSI teriak dapat semua menteri. Pak Erlangga Itu koalisi Hartarto. Jokowi di non-parlemen. Jelas Ujang. Meski demikian, Dan semuanya masih hak saya juga prerogatif meyakini presiden. Apapun bisa bahwa terjadi, yang akan dan semakin dipilih bisa terlihat saat mendekati pengumuman. Terlebih jika dari Nasdem diganti. oleh Mungkin dari Partai Nasdem Golkar, diganti, karena Nasdem capres sudah maupun dianggap tidak cocok cawapres, oleh Jokowi. Itu ini mungkin adalah saja, tokoh- atau mungkin saja tokoh tidak, yang benar. tergantung kepentingan politik Jokowi dalam reshuffle nanti, pungkasnya.